Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pecinta channel Syiar dan Sejarah Islam? Kali ini saya akan bercerita mengenai peristiwa-peristiwa penting yang saya dengar dan alami. Wallahu alam bisawab. Menjelang awal tahun 2020 ini kita harus berhati-hati karena tahun ini merupakan tahun awal fase yang keempat, yaitu fase di mana Al-Masih ad-Dajjal mulai akan lepas. Berbagai tanda-tanda kemunculan Dajjal sudah mulai terlihat. Ya Samiri atau Dajjal merupakan tanda akhir zaman. Tapi sebelum itu ada satu tanda lagi sebelum munculnya Dajjal, yaitu Ad-Dukhan. Seperti tertulis dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Kabut asap itu jauh lebih dahsyat dari kabut-kabut asap yang membekap sebagian wilayah Indonesia ketika kemarau tiba. Kabut asap panas yang bernama dukhan itu akan menyelimuti bumi selama 40 hari dan 40 malam. Situasi yang digambarkan saat terjadinya dukhan yaitu gelap gulita, asap tebal, dan oksigen yang menipis. Keadaan tersebut membuat nyawa para manusia serasa berada di ujung tanduk. Bahkan bukan hanya manusia, Dajjal sekalipun bakal ketakutan dengan datangnya kabut asap tersebut karena kabut yang dikabarkan berasal dari meteor bertubrukan dengan bumi dikabarkan bakal membuat cacat makhluk paling ditakuti manusia tersebut. Lalu, kapan dukhan bakal muncul? Tidak banyak yang mengetahui, hanya banyak ulama menyatakan setidaknya ada 3 tanda-tanda yang akan memicu dukhan datang. Ketiganya adalah bermunculannya penyanyi perempuan, maraknya musik beserta alat-alatnya dan semakin banyaknya orang yang hobi bermabuk-mabukan. Terjadinya dukhan membuat kondisi manusia seperti dialami Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus, yakni gelap, pengap, panas, tidak ada oksigen, tidak ada makanan dan minuman. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita jika saat itu datang, kita dianjurkan berzikir seperti zikirnya Nabi Yunus, yakni, La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz-zolimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim, aniaya. Akibat dukhan, kulit manusia bakal melepuh dan meleleh, terutama orang kafir. Namun orang mukmin karena kekuatan iman di hati dan membaca doa zikir tersebut, maka pengaruh dukhan hanya membuat mereka lemah sedikit seperti terserang flu. Maka dihimbau untuk semuanya untuk tetap waspada karena diperkirakan Ad-Dukhan sebentar lagi akan terjadi dan saya sangat yakin. Ayo mari kita satukan hati kita untuk tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberikan keselamatan olehnya. Amin ya robbal alamin.